Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Selasa 19 Agustus 2025. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 44 sampai dengan 53. Sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar firman-Mu ini ya Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 44 sampai dengan 53. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-44 sampai dengan 53. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dibuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu diterima nenek moyang kita, dan dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, ketika tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari hadapan nenek moyang kita. Demikianlah sampai zaman Daud. Daud telah mendapatkan anugerah di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendapatkan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Namun Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah-rumah buatan tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtamu dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan, tempat apa yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikianlah juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah seperti nenek moyangmu. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah orang tua. Ungkapan Amsal ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa bagaimana anak dan bagaimana orang tua saling memberi dampak. Anak-anak yang baik hidupnya akan menjadi kebanggaan bagi orang tua, demikian pula sebaliknya. Orang tua yang hidupnya baik dan benar memberi rasa bangga dalam diri anak-anaknya. Stefanus mengkritik orang-orang Yahudi yang dianggap keras kepala, keras hati, dan selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyang mereka. Kritik Stefanus bukan tanpa alasan. Ia menurut apa yang telah dilakukan nenek moyang mereka pada masa lalu, yang tidak taat kepada Allah melainkan menyembah Molok, Refan, dan patung-patung buatan tangan sendiri. Sementara orang-orang Yahudi pada masa Stefanus mengaminkan Taurat tetapi tidak menurutinya. Stefanus yang penuh kuasa Roh Kudus mengkritik cara hidup yang tidak berubah, yang tetap sama dengan yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi yang tidak berkenan kepada Allah.
Dengan berani, Stefanus menuduh mereka telah membunuh orang benar, sama seperti nenek moyang mereka yang telah menganiaya nabi-nabi yang menyatakan kebenaran Allah. Kalau apa yang diungkapkan oleh Amsal merujuk pada rasa bangga yang positif antara anak cucu dengan nenek moyangnya, maka kritikan Stefanus kepada orang-orang Yahudi adalah rasa bangga yang tak patut karena mewariskan nilai-nilai yang tidak benar di hadapan Allah. Kita berharap orang tua kita pada masanya dan kita yang hidup saat ini serta anak-anak kita mewarisi nilai-nilai yang baik dan benar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang mewarisi nilai-nilai yang baik dan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau ya Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau berikan berkat yang melimpah. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap usaha yang dilakukan. Biarlah mereka boleh berbagi dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi Engkau Tuhan yang akan tahu. Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap dokter dan tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka. Tuhan, Engkau hiburkan dan kuatkan. Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan ketanggung jawab masing-masing. Tuhan, kami juga mendoakan buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul di dalam permasalahan mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang akan hadir di sana untuk boleh bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Engkau tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya. Biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan, kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan dan pulihkan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.